Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti dengan NIM 3123100010. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas analisis kesalahan berbahasa tataran morfologi pada analisis kesalahan afiksasi. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Imbuhan ini bisa berupa awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan. Proses ini mengubah makna dan fungsi kata serta dapat mengubah kelas kata. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh analisis kesalahan afiksasi di media sosial, yang dimana dalam kalimat tersebut terdapat afiksasi yang tidak tepat. Contoh yang pertama adalah, jangan buat janji sama orang sebelum lu pastiin lu bisa nepatin janjinya atau enggak. Pada kalimat di atas terdapat dua kesalahan afiksasi. Yang pertama adalah pastiin, yang kedua adalah nepatin. Kata pastiin bukanlah bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut merupakan bentuk tidak baku dari memastikan yang berasal dari kata dasar pasti dan mendapat imbuhan me dan kan. Dalam bahasa baku seharusnya digunakan kata memastikan, bukan pastiin, karena pastiin adalah bentuk pelesepan awalan dan akhiran yang sering muncul dalam bahasa tutur informal. Kata nempatin bukanlah bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Secara morfologis, kata dasar yang digunakan adalah tepat dan bentuk baku untuk menyatakan menepati janji adalah menepati, bukan nepatin. Kesalahan ini terjadi karena penggunaan bentuk tidak baku akibat pelesapan awalan dan akhiran yang umum dalam bahasa tutur sehari-hari, terutama dalam ragam tidak formal. Secara afiksasi, kata menepati dibentuk dari imbuhan me tambah tepat tambah i. Sementara itu, kata nepatin bukan hanya meleset dalam hal bentuk formal tetapi juga tidak sesuai kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia baku. Kalimat perbaikan dari penjelasan tersebut adalah, jangan buat janji sama orang sebelum kamu memastikan kamu bisa menepati janjinya atau tidak. Perbaikan yang tepat adalah penggunaan kata memastikan dan menepati. Dalam hal ini, kata memastikan yang berasal dari kata dasar pasti dan diberi imbuhan me dan kan sehingga menjadi bentuk baku yang tepat untuk menyatakan tindakan atau meyakinkan sesuatu. Selain itu, kata menepati berasal dari kata dasar tepat yang diberi imbuhan me dan i, juga sesuai dengan kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Tidak ada bentuk pelesapan awalan atau akhiran seperti dalam bahasa tidak formal, misalnya bikin, pastiin, atau nepatin. Oleh karena itu, secara afiksasi, kalimat memenuhi syarat sebagai kalimat baku karena semua kata kerjanya menggunakan bentuk afiksasi yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang benar. Contoh yang kedua adalah, bukan kita yang berubah, tapi banyak hal yang ngerubah kita. Nah, dalam kalimat tersebut, kata ngerubah merupakan bentuk tidak baku dari kata mengubah. Kesalahan ini terjadi karena penggunaan imbuhan tidak baku yang lazim ditemukan dalam bahasa tutur atau bahasa gaul. Secara morfologis, kata dasar ubah seharusnya mendapat imbuhan me menjadi mengubah. Sementara itu, bentuk merubah menunjukkan afiksasi yang tidak sesuai aturan karena berasal dari kata rubah, yang sebenarnya bukan bentuk dasar dari ubah dalam konteks perubahan, melainkan bisa merujuk pada hewan. Oleh karena itu, kalimat tersebut tidak sesuai dengan kaidah afiksasi yang benar dalam bahasa Indonesia baku. Perbaikan kalimat dari penjelasan tersebut adalah, bukan kita yang berubah, tapi banyak hal yang mengubah kita. Dalam kalimat tersebut sudah sesuai dengan kaidah kebakuan bahasa Indonesia, khususnya dalam hal afiksasi. Kata mengubah merupakan bentuk tuturan yang tepat dari kata dasar ubah dengan menggunakan imbuhan awalan me, yang dalam pembentukan kata kerja aktif berubah menjadi meng. Karena mengikuti kaidah fonologis, kata dasar ubah diawali oleh huruf vokal. Bentuk ini menunjukkan bahwa subjek melakukan tindakan perubahan terhadap objek yang merupakan struktur kalimat aktif yang benar. Berbeda dengan bentuk tidak baku seperti ngerubah. Penggunaan mengubah menunjukkan pemahaman terhadap proses morfologis yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara afiksasi, kalimat tersebut tidak mengandung kesalahan dan dapat dikatakan baku. Contoh yang ketiga adalah ngelepasin aja setengah mati, apalagi lihat dia sama yang lain.
dalam kalimat tersebut mengandung kesalahan afiksasi terutama pada kata ngelepasin. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata kerja tersebut seharusnya ditulis melepaskan. Kesalahan ini terjadi karena penggunaan bentuk tidak baku nge yang merupakan variasi lisan dari prefiks ne dan akhiran in yang merupakan bentuk informal dari kan. Kata dari lepas seharusnya mendapat imbuhan me dan kan sehingga menjadi melepaskan yang berarti membiarkan pergi. Bentuk ngelepasin tidak diakui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan mencerminkan gaya bahasa tutur atau informal yang lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun kalimat tersebut secara makna bisa dipahami, secara morfologis dan kebakuan ia tidak tepat karena menyimpang dari aturan afiksasi bahasa Indonesia yang benar. Perbaikan kalimat dari penjelasan tersebut adalah melepaskan saja setengah mati, apalagi lihat dia sama yang lain. Kalimat di atas sudah baku dalam hal afiksasi karena seluruh kata kerja yang digunakan mengikuti kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia yang benar. Kata melepaskan berasal dari kata dasar lepas yang diberi imbuhan me dan kan, membentuk kata kerja aktif yang bermakna membiarkan pergi. Proses afiksasi ini sesuai dengan aturan morfologi bahasa Indonesia. Selain itu, kata lihat merupakan bentuk dasar dari kata kerja yang juga sudah baku dan sesuai dalam konteks kalimat tersebut. Tidak terdapat penggunaan imbuhan tidak baku seperti nge atau in yang biasa muncul dalam bahasa lisan atau informal. Meskipun kalimat ini bernuansa eksplisit dan emosional, secara struktur morfologis dan afiksasi, bentuk katanya telah mengikuti standar kebahasaan yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kalimat tersebut dapat dikatakan bebas dari kesalahan afiksasi.